Apakah mazhab yang digunakan Muhammadiyah dan Salafi itu sama? Apakah mazhab yang digunakan Muhammadiyah dan Salafi sama? Ini berarti jawabannya subjektif ya, nggak objektif. Karena saya ini bukan orang Muhammadiyah, meskipun pernah sekolah di Muhammadiyah. Saya pernah ngambil pascasarjana di UMS Muhammadiyah Solo, itu saya pernah ngambil di sana. Dan saya juga bukan dai Salafi, iya bukan. Jadi tapi ya saya belajar 14 tahun di Salafi ya. Di Libya kan 7 tahun, di Saudi 7 tahun, 14 tahun. Berarti bergaul dengan orang Salafi itu ya udah mendarah daging, teman juga banyak. Apakah mazhabnya Muhammadiyah dan Salafi itu sama? Secara fundamental iya. Penerapannya berbeda. Sama-sama tidak mau bermadhab, maksudnya gitu. Cuma Salafi zaman sekarang ini, terutama Salafi Saudi. Salafi itu kan banyak. Ada yang model Salafi Saudi itu belajarnya masih ngikut mazhab. Belajarnya. Di Saudi sekarang rata-rata belajar pakai mazhab Hambali. Pakai Ar-Raudul Murbi. Hasiyah Zadul Mustaqni. Kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah. Saya enggak pernah belajar. Iya. Nah, kemudian ketika sudah belajar mazhab Hambali, mereka disuruh mentarjih antara mazhab Hambali dan mazhab yang lain, monggo silakan. Itu kalau Salafi model Saudi. Kalau Salafi model Yordan, saya Nasir Albani dan yang lain-lain yang banyakkan di Indonesia ini benar-benar gak mau pakai mazhab. Lah terus bagaimana? Dikembalikan kepada ustadznya masing-masing. Karenanya dari ustadz satu ke ustadz yang lain nanti akan berbeda. Ada ustadz di Salafi yang mengatakan meskipun enggak ngusap kepala, berwudu itu sah. Ya. Tapi yang lain mengatakan enggak. Ada ustadz yang mengatakan uang pangkal pesantren itu haram. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan maulid itu bid'ah. Ada yang mengatakan maulid itu khilaf. Lah ya apa enggak? Jadi kebenaran itu standarnya ustadz masing-masing. Nah, kalau di Salafi seperti itu. Jadi lebih tidak tertata. Jadi ya tergantung ngajinya ke siapa ini. Kalau ke Muhammadiyah tidak bermadhab tapi terorganisir, madhabnya adalah tarjih. Mau Syafi'i bilang apa, mau Imam Ahmad bilang apa, Abu Hanifah bilang apa, Imam Malik bilang apa, yang penting tarjih seperti apa. Mudeng. Yang saya pahami seperti itu. Pokoknya akan mengikut lajnah. Jadi tarjih itu lebih hebat dari anunya ya. Yang saya pahami ini subjektif ya, subjektif itu lebih hebat dari Syafi'i, dari Ahmad, dari Imam Malik, dari Abu Hanifah. Yang saya pahami seperti itu. Karena yang diikuti adalah tarjih. Jadi seolah-olah kayak musabaqah MTQ gitu ya. Musabaqah, pesertanya adalah Syafi'i, Ahmad, Malik dan Abu Hanifah. Nah, jurinya siapa? Lajnah tarjih. Nah, kalau di Muhammadiyah seperti itu. Nah, kalau di Salafi jurinya siapa? Tiap guru ini, tiap ustadznya. Ustadznya ini yang akan menjadi juri. Oh, yang benar ini. Yang benar ini. Kalau di Muhammadiyah yang saya pahami, yang menjadi hakimnya, jurinya adalah lajnah tarjih. Oh, ini Syafi'i salah. Oh, ini Ahmad salah. Oh, ini Abu Hanifah benar. Oh, ini Malik benar. Gitu. Jadi beda hakimnya saja. Tapi secara fundamental, secara beribadah apakah sama? Sama. Tidak mau mengikuti mazhab 4 itu. Ikutinya adalah tarjih. Cuma bahasa Muhammadiyah menurut saya lebih sopan. Ditarjih. Jadi masih ulama-ulama ini ditarjih gitu kan. Dikumpulin mana yang lebih kuat menurut beliau. Kalau di teman-teman Salafi sebagiannya malah enggak perlu ngikut madhab, langsung ke Quran, Sunnah gitu.
Ya kalau saya pernah saya sampaikan gitu, ibaratnya ini mohon maaf. Yang jadi peserta MTQ saya, Ustadz Amin, terus Ustadz Yusuf, gitu. Ustadz Sopandi yang jadi peserta MTQ-nya. Jurinya Pak Teguh, Pak Afi, Pak Gus Rifa, sama Pak Ngadimin. Itu aja gambarannya gitu. Mudeng enggak? Makanya saya itu kalau istilah yang rojih yang mana, ketawa saya. Karena saya tuh master 2 kali gitu ya. Jadi udah malang melintang dalam dunia tarjih. Rojih, yang rojih menurut siapa? Ya tergantung otaknya yang mentarjih itu. Lah iya kan? Tergantungnya yang mentarjih siapa. Nah cuma layaknya kalau mau menjadi Dewan Hakim MTQ, harusnya Dewan Hakim MTQ itu orang yang ngerti Quran atau enggak? Yang hafal Quran atau enggak? Iya kan? Lala iya. Dan selayaknya sepertinya. Seharusnya juri MTQ itu lebih pinter daripada yang berlomba. Betul? Betul atau enggak? Lala iya. Tapi realitanya tertutup dengan sekedar slogan-slogan tadi itu. Jadi mari berpikir kritis. Bagi saya belajar fikih mengikuti mazhab tertentu, satu mazhab atau 2 nanti diperbandingkan gitu, lebih selamat, lebih pas dibandingkan mengikuti pendapat seseorang atau sekelompok orang saja. Kalau antum mengikut satu ustadz gitu yang mengatakan Quran Sunnah, pemahaman dia sendiri. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, mengikuti jutaan ulama. Ya, mengikuti jutaan ulama, bukan satu. Kalau cuma mengikuti satu, coba satu ustadz yang mengatakan mengikuti Quran Sunnah, suruh buat makalah dalam masalah itu, masalah agama. Nanti tak diskusi saya, pengen diskusi saya. Saya masih bisa diskusi itu. Bagaimana sumber datanya, relevansinya bagaimana, akurasinya benar atau enggak dan sebagainya, istidlalnya benar atau enggak dan sebagainya, itu masih bisa didiskusikan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini pendapat subjektif. Ya. Wallahu a'lam. Ya tetap kita hormati teman-teman Muhammadiyah, kita muliakan, kita hormati. Saudara-saudara kita di Salafi itu saudara kita semua. Hanya beda pendekatannya. Sama-sama muslim, sama-sama kita hormati. Ya kita enggak nyalain karena memang sampainya seperti itu. Otaknya sampainya di situ. Kalau saya enggak terima menyerahkan otak saya kepada satu ustadz, kepada satu lajnah, saya enggak terima. Saya terimanya kalau otak saya serahkan kepada ribuan, ratusan ribu, jutaan ulama, saya terima. Tapi ada orang yang memang rela menyerahkan otaknya itu dituntun oleh satu ustadz saja dalam memahami Quran Sunnah. Isbiarin, la yukallifullahu nafsan illa urusannya dia. Yang penting saya jelaskan kan gitu. Ini kalau belajar fikih Syafi'i yang mengikuti ribuan, ratusan ribu ulama ini. Tapi kalau sampai mengikuti satu ulama, ya monggo, nggak dipaksa. Cukuplah ya.